ditingkatkan. Oh iya dong, penguatan konstitusi kan sudah menjadi agenda sejak dulu, tapi melemah terus karena ada busuk dari dalam. Kalau penguatan konstitusi institusi itu tidak perlu ditanya, iya itu keharusan penguatan setiap institusi itu. Itu cukup ya? Oke, Pak cukup. Mahfud, Terlalu lagi banyak. dong, Pak. Terkait dengan rencana kenaikan PPN 12% ini, Pak Mahfud pendapatnya gimana, Pak? Keberatan, ikut menolak, atau biasa aja? Saya netral aja ya, karena itu sudah ada undang-undangnya dan itu urusan ya. Jadi kalau urusan 12% itu saya netral saja karena itu sudah ada undang-undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi ya. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih aja yang terbaik ya. Tapi menurut saya ya rakyat sekarang banyak yang menjerit. Tapi saya tidak masuk ke analisis ekonomi. Kalau aturan hukumnya kan sudah ada. Tinggal bagaimana melaksanakannya secara baik. Itu aja. Oke, terima kasih. Kompetitor ya pasal 2 pasal 3 yang dibilang terlalu lentur gitu karena ya kerugian negara gitu. Kalau Prof Mahfud melihatnya bagaimana, apa emang perlu ada revisi? Itu kan wacana baru dari LSM ya. Dari sementara LSM. Itu pun LSM banyak yang tidak setuju. Termasuk saya masih mempertanyakan apa betul karena itu kan sudah didiskusikan dulu. Itu. Sejak dulu sudah didiskusikan. Sekarang itu justru kalau saya setuju dengan pandangan yang selama ini sudah pernah dianut oleh Kejaksaan Agung dan pernah berhasil, yang itu didukung oleh scientific itu ya, analisis yang dilakukan oleh ahlinya yaitu Pak Rimawan Praditya itu kan pernah berhasil. Jadi bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi perekonomian negara juga. Dan itu pernah berhasil gitu. Meskipun tidak maksimal, pernah berhasil. Artinya secara hukum ada jalannya. Gitu. Tapi diskusikan aja lah ya. Diskusikan aja. Prof, Oke. Apalagi PDIP memecat Pak Jokowi karena putusan MK. waduh, saya bukan anggota PDIP, jadi saya Ayo. pemeriksaan Budiari oleh Bareskrim dan mudah-mudahan itu merupakan bagian dari proses hukum yang teliti. Artinya orang kan mengatakan kok terlambat ini. Enggak, menurut saya itu mengumpulkan instrumen lain dulu agar nanti begitu diperiksa itu langsung tidak sia-sia lah. Ada kemajuan-kemajuan. Menurut saya bagus, Bareskrim gitu. Dan saya kira itu bagian itu dari sikap Pak Prabowo agar siapapun yang diduga terlibat itu supaya diperiksa. Dan biasanya orang-orang yang paling penting itu memang diperiksanya belakangan. Jadi kalau diperiksa awal nanti yang lain lari semua, kita tidak tahu yang remeh-temeh itu kan. Ini periksa dulu lalu konstruksinya jelas masuk di situ Budiari. Nah kita baguslah Bareskrim. Kalau saya sendiri kan sejak awal memang intinya ada di situ. Bagaimana seorang bisa korupsi di situ, tidak diseleksi, lalu diberi jabatan, ditanya ijazahnya tidak jelas, keahliannya tidak jelas, hanya katanya mengaku bisa menangani IT lalu diangkat dalam jabatan penting dan di sana ternyata membuat situs untuk judi online sendiri, dikelola sendiri, lalu ada kantornya sendiri di luar dan macam-macam. Itu kan yang terberitakan. Nah pasti Budiari bertanggung jawab dong. Kalau itu lolos saya kira agak aneh ya. Kalau lolos agak aneh bagi saya. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar kalau dari logika itu. Tapi oke lah, itu urusan hukum. Budiari berhak membela diri dan mencari pembela yang terbaik. Seperti halnya penegak hukum harus bekerja sungguh-sungguh. Pembela sekelas apapun harus bisa dilawan. Kan gitu cara penegakan hukum. Cukup.